Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafizatul Hasanah, NIM 210020060 akan mempresentasikan hasil analisis saya tentang prinsip dan hambatan komunikasi. Dalam komunikasi, banyak sekali prinsip yang harus kita pahami, yaitu diantaranya, pertama, komunikasi adalah proses. Proses yang dimaksud di sini adalah proses simbolik. Salah satu kebutuhan kita sebagai manusia adalah kebutuhan untuk simbolisasi atau penggunaan lambang-lambang tertentu. Contoh proses simbolik terkait lambang atau simbol adalah kita menegakkan bendera merah putih di depan rumah pada saat 17 Agustus. Dengan menegakkan bendera tersebut, tentu orang-orang akan menganggap bahwa kita menghormati dan mencintai negara Indonesia tanpa harus memberitahu mereka secara langsung. Prinsip komunikasi yang kedua yaitu setiap perilaku yang kita lakukan dan dilihat oleh orang lain memiliki potensi komunikasi, walau sekecil apapun, baik itu perilaku, perbuatan, kata-kata, atau body language yang disampaikan. Pada akhirnya kita akan menyadari bahwa hal tersebut merupakan sebuah komunikasi. Contohnya, ketika kita meminta seseorang untuk tidak berkomunikasi, tentu akan sulit baginya untuk berbuat demikian, karena setiap perilaku atau perbuatan punya potensi untuk ditafsirkan. Kedipan mata, siulan, atau bahkan jentikan jari dalam merupakan komunikasi, maka dari itu diharapkan kita untuk berhati-hati dalam berperilaku atau menyampaikan kata-kata. Prinsip komunikasi yang ketiga yaitu komunikasi mempunyai dimensi isi dan dimensi hubungan. Dimensi isi sebenarnya menunjukkan muatan dari komunikasi kita, dan dimensi isi disandikan secara verbal. Dimensi isi menunjukkan muatan atau isi dari komunikasi. Artinya, apa yang dikatakan, disampaikan, atau diucapkan kepada orang lain, itulah yang disebut dimensi isi komunikasi. Sedangkan dimensi hubungan itu menunjukkan bagaimana cara kita mengatakan dari komunikasi yang disampaikan, yang juga mengisyaratkan bagaimana hubungan para peserta komunikasi tersebut dan bagaimana pesan tersebut ditafsirkan oleh lawan bicara. Prinsip ini sangat berhubungan dengan emosional peserta komunikasi atau yang biasa disebut dengan komunikator dan komunikan. Prinsip komunikasi yang keempat yaitu komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Ketika orang lain berkomunikasi, biasanya mereka akan meramalkan efek. Akan ada indikasi bahwa mereka mencoba mencerna kemungkinan efek yang terjadi antara komunikator dan komunikan, atau dengan kata lain, komunikasi diikat oleh aturan, tata krama, atau etika tertentu. Artinya, jika orang-orang kadang memilih strategi berdasarkan bagaimana orang yang menerima pesan tersebut akan merespon. Misalnya, ketika berkomunikasi dengan dosen, tentu kita akan berpikir bahwa bagaimana cara agar komunikasi kita terlihat sopan dan hormat, berbeda dengan kita berkomunikasi dengan teman sebaya kita. Ketika berkomunikasi dengan dosen, kita akan berpikir efek dari komunikasi tersebut apa. Jika kita menyampaikan seperti ini, maka ini efeknya, dan jika menyampaikan seperti itu, maka itu efeknya. Prinsip ini terindikasi dengan kesopanan tata krama dalam komunikasi. Prinsip komunikasi yang kelima yaitu dalam komunikasi fleksibilitas sangat ditentukan oleh kemiripan latar belakang sosial, budaya, pendidikan, agama, ras, dan lain sebagainya, sehingga komunikasi menjadi lebih efektif. Misalnya, sesama mahasiswa lebih enak berbincang-bincang atau berbicara dengan bahasa yang lebih ilmiah. Namun, ketika kita pulang kampung dan bertemu dengan teman-teman yang bukan mahasiswa, kadang-kadang kita mikir, kalau mau pakai bahasa ilmiah, ini bisa menjadi penghambat untuk berkomunikasi. Terhambat bagi kita yang telah terbiasa berbahasa ilmiah, dan terhambat bagi mereka
yang menerima karena tidak paham apa yang kita maksudkan, sehingga terjadilah miscommunication. Sekarang kita beralih kepada hambatan komunikasi. Banyak sekali hambatan yang mungkin terjadi dalam proses komunikasi yang kita lakukan. Jika hambatan ini tidak kita prediksi atau kelola dengan baik, bisa menjadi bencana atau alat perusaknya komunikasi, sehingga terjadinya miscommunication. Jika kita coba analisis sumber-sumber hambatan, yaitu yang pertama, sifatnya adalah emosional, sosial, atau kultural. Yang kedua, sadar atau tidak, hambatan memberikan penilaian dan menghakimi pembicara. Yang ketiga, hambatan yang ketika dalam komunikasi adalah ketika gagal menangkap maksud dari konotatif sebuah perkataan yang disampaikan oleh seorang komunikator. Yang keempat, ketika terjadi kesalahpahaman karena tidak adanya kepercayaan atau saling mempercayai satu sama lain. Semua hambatan dalam komunikasi tergantung kepada peran si komunikator. Apakah komunikator mampu atau tidak menganalisis hambatan dalam komunikasi sehingga bisa mengantisipasi terjadinya miscommunication. Jika komunikator mampu mengantisipasi hal tersebut, bisa memperkecil terjadinya miscommunication. Contohnya, perbedaan status menjadi hambatan besar dalam terciptanya efektivitas komunikasi. Sama halnya dengan perbedaan budaya. Ketika kita ingin berbicara dengan lawan bicara atau komunikan, perhatikan dulu kita ada di mana dan berhadapan dengan siapa. Bahasa yang paling baik digunakan adalah bahasa yang nasional, yang maknanya bisa dimaknakan sama seperti kata pepatah, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Dan bagi komunikan atau si penerima, munculnya kendala berat atau hambatan besar ketika munculnya penyimpangan persepsi. Misalnya A yang disampaikan oleh komunikator namun B yang diterima. Ini dipengaruhi oleh banyak faktor seperti masalah pendengaran, wawasan, atau karena tatanan bahasa yang disampaikan. Namun, fokus kendala dalam komunikasi tetap berada pada si komunikator atau penyampai pesan. Harusnya kita antisipasi supaya tidak terjadi penyimpangan persepsi. Tapi penyimpangan persepsi adalah satu kesalahan yang ada di tangan si penerima. Makanya sebelum berkomunikasi, kita sebagai komunikan harus paham betul dengan siapa kita berkomunikasi dan di mana kita berkomunikasi. Cara agar kendala bisa dikurangi yaitu yang pertama, saya berbicara dengan siapa, maka bahasa apa yang harus saya gunakan agar si penerima dapat mencerna dengan baik. Yang kedua, mendengarkan sambil memahami orang lain atau lawan bicara. Yang ketiga, persepsi yang selektif. Yang terakhir, memahami sudut pandang orang lain atau mengesampingkan egoisme dan mengutamakan orang lain atau lawan bicara. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.